Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program ngobrol virtual dan kita akan memperbincangkan terkait cuaca panas yang akhir-akhir ini melanda di Sulawesi Selatan dan mungkin juga di beberapa daerah di Indonesia. Dan untuk itu, hari ini kita akan membahas terkait gelombang panas yang melanda Sulawesi Selatan. Dan untuk membahas itu kita sudah menghadirkan secara virtual narasumber kita dari Pelaksana Harian Subkoordinator Pelayanan Jasa BMKG 4 Kota Makassar, yakni Bapak Rizky Yuda. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Bapak Rizky. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya kami juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri ya Pak, karena ini masih dalam suasana perayaan Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin. Baik, baik Pak. Nah, ini juga kita akan memperbincangkan terkait panas yang melanda di Sulawesi Selatan ini Pak. Akhir-akhir ini memang cuaca sangat panas begitu, karena kita rasakan kita selalu berkeringat, kemudian ketika di jalan ini cukup bikin kepala sakit begitu ya Pak. Mungkin kalau Bapak sendiri dari BMKG melihat cuaca ekstrim atau panas ekstrim yang melanda ini, mungkin apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi begitu Pak? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari BMKG untuk menginformasikan atau menjelaskan terkait cuaca yang akhir-akhir ini terjadi. Jadi beberapa hari belakangan ini, satu pekan terakhir, cuaca di wilayah Makassar dan Sulawesi Selatan secara umum itu cenderung cerah hingga cerah berawan. Sehingga saat itu tutupan awan di langit itu sangat minim atau bahkan clear, tidak ada sama sekali. Sehingga sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi akan semakin maksimal. Nah, semakin banyaknya sinar matahari yang masuk ke bumi, akhirnya suhu di permukaan bumi akan terasa panas, seperti itu Mbak. Jadi beberapa hari belakangan ini karena memang cuacanya clear, akhirnya yang kita rasakan adalah, suhunya kenapa kok panas sekali, seperti itu. Meskipun demikian, suhu yang tercatat di beberapa stasiun pengamatan di wilayah Sulawesi Selatan masih dalam kategori normal. Di wilayah Sulawesi Selatan, Makassar, kemudian di Masamba itu berkisar antara 33 sampai 34 derajat Celcius suhu maksimumnya dalam beberapa hari terakhir. Jadi masih dalam kategori normal, seperti itu. Baik, masih tetap dalam kategori normal, tapi memang hawa panas juga masih dapat kita rasakan, apalagi akhir-akhir ini juga kita melihat perubahan cuaca begitu Pak. Tadi saya ketika menuju ke kantor cukup terik dari rumah, tapi ketika di tengah jalan ada sedikit gerimis hujan begitu Pak. Itu mungkin apakah juga salah satu faktor mungkin perubahan cuaca yang terjadi? Iya, jadi di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah pesisir barat, Makassar, Maros, Baru, Pangkep, itu diperkirakan memasuki awal musim kemarau di bulan Mei, di awal Mei. Jadi untuk saat ini di bulan April ini masih dalam periode pancaroba, peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, jadi cuacanya masih berfluktuatif. Jadi sepekan yang lalu kita mendapatkan cuaca yang begitu cerah hingga cerah berawan. Untuk hari ini sampai di akhir pekan nanti, di hari Sabtu sampai hari Ahad, itu kondisinya sudah mulai turun-turun hujan di wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat, yang seharusnya sekarang itu sudah mulai memasuki musim kemarau. Di akhir pekan ini nanti akan ada mulai turun-turun hujan kembali. Kemudian nanti di awal bulan Mei kami perkirakan cuacanya kembali ke cerah hingga cerah berawan, seperti itu. Jadi masyarakat di wilayah Sulsel, di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya untuk beberapa hari ini nanti akan sedikit lebih teduh kalau kami bilang untuk suhu udaranya, karena tutupan awannya sudah lumayan banyak dan sudah ada mulai sedikit hujan-hujan. Baik ya, dan memang kita melihat bahwa kadang kita sebagai masyarakat ini cukup ragu begitu ya Pak, karena pagi-pagi biasanya panas banget, tiba-tiba siang ada hujan, sore panas lagi. Itu apakah memang memprediksi cuaca akhir-akhir ini cukup sulit atau seperti apa Pak?
Iya, memang karakteristik dari masa peralihan atau pancaroba itu adalah seperti itu, Mbak. Jadi di pagi hari itu cuacanya cerah hingga cerah berawan, nanti potensi hujannya ada di siang hingga sore hari. Jadi seperti wilayah Makassar, Goa, Maros, Pangkep, Takalar, kondisi cuacanya nanti beberapa hari terakhir, beberapa hari ke depan akan seperti itu. Baik, dan ini menjadi salah satu tantangan juga ya bagi masyarakat kalau keluar misalnya naik motor tetap harus membawa mantel gitu ya Pak, sedia mantel karena kita tidak tahu apakah nanti akan tetap cerah seharian atau juga bisa turun hujan di siang hari atau sore hari saat pulang kantor. Baik, dan kalau kita melihat Pak, cuaca panas ini memang kadang panas, kadang hujan, kadang gerimis, kita melihat bahwa ini menandakan kita akan menuju ke musim kemarau. Pancaroba seperti ini akan terjadi berapa lama begitu Pak di Sulawesi Selatan? Ya, jadi untuk wilayah kan di Sulsel ini kami bisa bagi menjadi 4 wilayah, Mbak ya. Dari wilayah Sulsel bagian barat, bagian selatan, bagian timur, dan bagian utara. Nah, untuk wilayah Sulawesi Selatan bagian barat dan bagian selatan itu diperkirakan nanti memasuki awal musim kemaraunya di bulan Mei. Sebagian umumnya itu di bulan Mei. Jadi nanti di bulan Mei kondisi cuacanya akan lebih ke cerah hingga cerah berawan. Potensi hujannya akan semakin berkurang. Sedangkan di wilayah Sulawesi Selatan bagian timur dan bagian utara saat ini setiap hari pun masih ada hujan intensitas ringan hingga sampai intensitas lebat. Tetapi lebih cenderung ke sore hingga malam hari. Seperti wilayah Sinjai, Bone, Wajo, Masamba itu masih ada hujan di sana, Mbak. Meskipun suhunya di sana juga termasuk tinggi. Jadi kalau misalkan seperti di Makassar itu suhu maksimumnya 33 sampai 34 tetapi tidak ada hujan, sedangkan masyarakat di wilayah Luwu Utara maupun di daerah Bone itu suhunya juga sama berkisar antara 33 sampai 34 tetapi di sana masih ada hujan. Baik, Jadi yang untuk nanti yang membedakan adalah kelembapannya, Mbak. Jadi kelembapan di wilayah Kota Makassar akan lebih kering dibandingkan di wilayah Sulsel bagian utara dan Sulsel bagian timur. baik Pak, untuk perkiraan musim kemarau yang terjadi di Sulawesi Selatan kira-kira dari bulan Mei hingga bulan apa nantinya Pak? Iya, jadi untuk wilayah Sulsel bagian barat di bulan Mei, kemudian di Sulawesi Selatan bagian timur itu diperkirakan terjadi pada bulan Agustus. Nanti musim hujannya secara normal akan terjadi di bulan Oktober sampai November. Tetapi yang perlu kami sampaikan bahwa di periode semester kedua ini ada 50 sampai 60% peluang terjadinya fenomena El Nino seperti itu. Jadi dari BMKG telah memberikan himbauan atau informasi terlebih dahulu mulai sejak bulan Februari bahwa di semester kedua ini nanti akan ada potensi terbentuknya fenomena El Nino. Nah, fenomena El Nino ini salah satunya adalah memberikan efek atau dampak pengurangan curah hujan di wilayah Indonesia bagian tengah maupun Indonesia bagian timur, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, dampaknya adalah bisa jadi musim hujannya akan mundur yang secara normal rata-rata di bulan Oktober November bisa saja mundur beberapa dasarian seperti itu, Mbak. Akan melalui beberapa bulan dengan musim kemarau dan juga mungkin cuaca yang cukup panas begitu ya Pak. Kemudian apa Iya, yang jadi perlu untuk dipersiapkan oleh puncak masyarakat? musim kemaraunya ada diprediksi di bulan Agustus, Mbak. Oke, Jadi di bulan puncaknya Agustus. itu di bulan Agustus. Jadi sekarang ini masih awal-awal saja. Oke, kita masih peralihan begitu ya Pak, karena kemarin kita sudah mengalami curah hujan yang cukup tinggi di Kota Makassar. Baik, mungkin Pak, apa yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat untuk menghadapi kemarau ini sampai pada Agustus mendatang? Ya, jadi yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama karena diperkirakan nanti pasti suhunya akan jauh lebih panas ya, Mbak ya. Atau mungkin hujannya akan jauh lebih sedikit dibandingkan di bulan April ini, sehingga asupan air minum kita ke tubuh harus selalu dijaga, jangan sampai kita dehidrasi Betul. karena cuacanya yang begitu terik. Kemudian juga bisa menggunakan pelembab-pelembab kulit atau pelembab bibir gitu sehingga bisa mencegah dari masalah-masalah kulit. Baik, artinya pakai sunscreen yang boleh kita bilang penggunaan sunscreen akhir-akhir ini akan menjadi cukup penting begitu ya Pak, untuk Ya. juga Dan menghindari terbakarnya satu lagi kulit Mbak, begitu. jadi yang perlu diwaspadai juga adalah potensi kebakaran lahan.
Oke, iya Jadi betul misalkan Pak. seperti di daerah Bone, Mhm. daerah Sopeng, daerah Maros yang banyak apa namanya lahan-lahan pertanian itu di bulan nanti Agustus atau Juli Agustus itu sudah harus mewaspadai terjadinya potensi kebakaran. Mhm. Baik, kebakaran lahan juga perlu untuk diantisipasi bagi masyarakat yang punya, kita tahu bahwa di bagian Sulawesi Selatan banyak masyarakat agraris begitu ya Pak, punya banyak kebun, ada Iya persawahan betul. yang mungkin akan mengalami kekeringan juga nantinya, khususnya juga di daerah persawahan begitu ya Pak. Ini Iya nanti betul. akan juga mungkin cukup sedikit terganggu perairan di sawah, mungkin boleh diantisipasi dari sekarang bagi Tribuners, para petani dan yang memiliki kebun yang butuh air untuk menghidupi tanaman-tanaman di pertanian dan perkebunan. Baik, mungkin Pak, kalau kita bisa melihat juga selain dampak bagi perkebunan atau lahan nanti yang mungkin ada potensi untuk kebakaran lahan, kalau kita melihat cuaca seperti ini Pak, pancaroba juga berpotensi memberikan mungkin flu bagi beberapa orang yang beraktivitas di Iya luar, betul mungkin Mbak. juga menimbulkan beberapa penyakit demam seperti itu. Mungkin boleh dijelaskan sedikit sebesar apa dampaknya yang untuk kesehatan bagi masyarakat. Iya betul sekali Mbak. Jadi di musim apa masa peralihan ini pancaroba ini karena apa namanya cuaca yang sangat berfluktuatif, suhu Mhm. juga sangat berfluktuatif, yang bisa misalkan hari ini cerah seperti kemarin cerah selama 7 hari, kemudian hari ini beberapa hari ke depan ini nanti akan ada potensi hujan sehingga suhu ini akan cepat berubah sehingga tubuh ini juga kalau misalkan tidak kuat bisa sakit gitu, bisa flu. Biasanya kebanyakan sih flu, kemudian juga batuk seperti itu. Jadi apa namanya fluktuasi cuaca ini bisa mempengaruhi dari kesehatan kita juga. Baik, dan kita perlu antisipasi bersama begitu ya Pak. Mungkin juga nanti peningkatan debu akan banyak ya di jalan maupun di Iya sekitar betul Mbak. rumah Di kita, itu kota-kota juga seperti di betul. Makassar. Ditambah lagi polusi dari kendaraan itu cukup mengganggu kesehatan kita semua. Semoga semuanya dapat mempersiapkan cuaca nantinya ke depan untuk mengantisipasi cuaca ini dan tetap minum vitamin, mungkin berolahraga dan mempersiapkan Iya betul Mbak. kesehatan-kesehatan untuk menghadapi cuaca yang cukup ekstrim ke depannya. Baik Pak, mungkin untuk cuaca ke depannya yaitu kemarau, yang mungkin sulit untuk didapatkan masyarakat nantinya adalah pasokan air bersih. Mungkin ada sebagian sumur yang Iya. akan mengering dan sebagainya. Mungkin untuk hal itu seperti apa, Pak? Nah, kalau seperti itu berarti dari apa namanya pemerintah daerah maupun dari dinas dinas seperti PDAM dan lain sebagainya itu mungkin bisa sudah mulai bersiap siaga terkait datangnya musim kemarau di wilayah Sulawesi Selatan. Dinas Pertanian juga sudah harus mempersiapkan bagaimana pasokan air untuk pertanian irigasi dan lain sebagainya seperti itu. Jadi beberapa bulan ini sebelum memasuki puncak musim kemarau di bulan Agustus masih ada Mei, Juni, Juli harusnya sudah cukup 3 bulan untuk mempersiapkan langkah-langkah mitigasi. Baik. Kalau untuk cuaca atau musim kemarau nantinya, Pak, apakah memang ada pergeseran waktu begitu antara tahun-tahun sebelumnya dengan tahun ini? Misalnya mungkin tahun sebelumnya datang lebih cepat atau lebih lambat atau seperti apa, Pak? Ya, jadi 3 tahun terakhir ini di tahun 2020, 2021 hingga 2022 kita mengalami musim kemarau yang bertepatan dengan fenomena La Nina. Mhm. Nah, kalau fenomena La Nina ini adalah memberikan pengaruh peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia bagian tengah dan bagian timur, termasuk wilayah Sulawesi Selatan. Sehingga di tahun 2020, 2021, 2022 kita mungkin bisa merasakan bahwa musim kemaraunya itu termasuk kemarau yang basah karena juga banyak hujan di situ. Nah, untuk periode tahun ini tahun 2023 potensinya terbalik, ada fenomena El Nino. Mhm. Peluangnya 50 sampai 60%. Jadi eh, 3 tahun terakhir kita merasakan kemarau basah, mungkin di tahun ini kita akan merasakan benar-benar musim kemarau seperti itu, Mbak. Baik, artinya ini juga menjadi himbauan bagi seluruh masyarakat untuk benar-benar mempersiapkan karena kemarau kali ini bukan kemarau yang seperti tahun kemarin ya Pak. Ini cukup Iya, memang betul. dilanda juga dengan curah hujan yang sangat sedikit nantinya dan juga
hawa panas yang mungkin agak cukup ekstrim. Pak, saya melihat di beberapa postingan di media sosial dan juga beberapa artikel di India khususnya panas di sana cukup ekstrim sampai aspal di sana itu di beberapa daerah di India jadi meleleh begitu, Pak. Apakah nanti di Sulawesi Selatan juga ada potensi seperti itu atau seperti apa, Pak? Ya, bersyukurnya di wilayah Sulsel, termasuk di wilayah Indonesia secara umum, insya Allah tidak akan terjadi yang namanya gelombang panas yang saat ini terjadi di negara-negara seperti India, Myanmar, Thailand, dan sekitarnya seperti itu. Jadi dapat kami sampaikan bahwa gelombang panas itu adalah fenomena yang secara umum terjadinya itu di wilayah dataran yang luas seperti kontinen gitu atau subkontinen seperti India memiliki dataran yang luas, kemudian Asia Tenggara, Thailand, Myanmar itu juga memiliki dataran luas, sedangkan di wilayah Indonesia sendiri adalah bentuknya adalah negara-negara kepulauan yang diapit oleh air atau laut seperti itu. Jadi fenomena gelombang panas tidak akan terjadi di wilayah Indonesia. Kemudian untuk suhunya sendiri, alhamdulillah di wilayah Indonesia suhunya masih dalam kategori normal. Sempat beberapa hari yang lalu terjadi kenaikan suhu sampai 37 derajat Celcius, tapi itu hanya berlangsung selama 1 hari di Jawa Barat kalau tidak salah. Iya, di Jawa Barat. Sedangkan di wilayah Sulsel sendiri masih di kisaran 33 hingga 34 derajat Celcius. Jadi masih normal. Sedangkan jika dikatakan gelombang panas itu adalah kenaikan suhu maksimum lebih dari 3 sampai 5 derajat Celcius dalam beberapa hari. Terjadinya dalam beberapa hari. Seperti saat ini di India sudah terjadi beberapa hari suhunya di atas 45 bahkan sampai ada yang 50 derajat Celcius seperti itu. Yang di Indonesia di Sulsel masih 33 sampai 34 derajat Celcius. Jadi berita-berita yang sangat menyebar, sangat masif tersebar bahwa di wilayah Indonesia, di wilayah Sulsel akan mengalami gelombang panas, dapat kami katakan bahwa beritanya adalah kurang benar atau bisa dibilang hoax. Baik, artinya tidak akan se ekstrim itu ya Pak. Mungkin juga cuaca atau suhu di Sulawesi Selatan sendiri masih dalam keadaan normal. 33 derajat Celcius itu masih dalam keadaan normal, dan mungkin untuk peningkatan suhunya tidak jauh-jauh dari angka itu ya Pak untuk kedepannya. Ya. Baik. Jadi mungkin 33 sampai 35 derajat Celcius. Baik Pak, untuk mungkin tingkat panas yang paling panas begitu di daerah Sulawesi Selatan akan terjadi pada pukul berapa nih Pak? Supaya kita juga bisa antisipasi, mungkin kalau keluar pakai baju yang lengan panjang, celana panjang, pakai kaos tangan atau sebagainya mungkin Pak? Ya, jadi di BMKG, di sosial media info BMKG yang dirilis setiap hari di media sosial Instagram maupun Facebooknya BMKG Pusat, telah memberikan perakiraan tentang tingkat indeks UV, sinar ultraviolet, Mbak. Setiap harinya kami update di situ. Nah, dari masyarakat di wilayah Sulsel bisa melihat pada jam-jam berapa di wilayah Sulsel ini tingkat UV-nya mencapai kategori ekstrim ataupun yang sangat berbahaya seperti itu. Secara umum sih biasanya antara jam 10 pagi sampai jam 4 sore seperti itu. Tetapi itu juga bergantung dengan cuaca pada hari itu juga. Jadi semisal cuaca di hari itu diperkirakan banyak awan, maka tingkat UV-nya pun juga akan berkurang seperti itu. Tapi untuk indeks UV-nya masyarakat bisa mengakses ke laman media sosial di @info BMKG. Baik, itu semua informasi sudah lengkap di sana ya Pak, dari jam pukul berapa, dan itu akan diupdate setiap hari begitu ya Pak? Iya, untuk indeks UV diupdate-nya setiap hari. Baik, untuk indeks UV sendiri Pak, apakah juga selain berpengaruh pada kulit mungkin akan mengalami sunburn, juga kalau untuk kesehatan mata Pak, apakah ada pengaruhnya? Kalau untuk kesehatan mata berarti kita tidak boleh melihat langsung ke arah matahari seperti itu Mbak. Baik, jadi untuk pada jam-jam yang tadi, bahkan di jam pagi pun, misalkan jam 8 pagi pun kita tidak boleh melihat matahari secara langsung. Baik, mungkin boleh untuk masyarakat untuk menggunakan kacamata yang agak gelap begitu ya Pak, kalau beraktivitas di luar, utamanya kalau kita sebagai jurnalis nih Pak di Tribun Timur pasti harus tetap beraktivitas di luar dan harus memang
menghadapi cuaca yang cukup panas ini. Baik Pak, dan juga kalau kita melihat bahwa cuaca yang cukup panas ini meskipun juga masih disertai beberapa hujan di wilayah Sulawesi Selatan, ini apakah untuk distribusi mungkin juga bahan makanan tadi yang sudah kita sempat singgung terkait pertanian, apakah juga akan mengalami gangguan nantinya selama kemarau nantinya Pak yang akan terjadi beberapa bulan ke depan? Untuk bagaimana pengaruh cuaca terkait distribusi pangan ini yang mungkin yang lebih mengetahui adalah Dinas Perdagangan ataupun Dinas Pertanian dan lain sebagainya seperti itu, Mbak. Kalau dari saya sendiri sih masih kurang paham bagaimana apakah memberikan pengaruh yang sangat spesifik kepada distribusi pangan itu atau bagaimana. Baik, nanti mungkin kita nanti akan mengundang juga dari Dinas Perdagangan ya Pak untuk membahas hal itu secara khusus. Tapi kalau untuk dampaknya kepada pertanian mungkin Pak akan juga cukup berdampak begitu ya Pak? Ya, diwaspadain nanti takutnya misalkan gagal panen seperti itu karena kekurangan air, itu yang perlu diwaspadai. Ya baik Pak. Untuk kalau dari BMKG sendiri Pak melihat cuaca akhir-akhir ini kadang itu kita melihat perkiraan cuaca begitu ya Pak, di handphone masing-masing juga ada nanti sekitar jam segini akan turun hujan, tetapi ketika tiba jamnya kadang tidak turun hujan Pak. Itu fenomena seperti itu memang biasa terjadi atau seperti apa Pak? Iya. Jadi informasi perakiraan cuaca dari BMKG itu bisa diakses di berbagai lini, mulai dari di sosial media, website maupun di aplikasi. Nah, biasanya misalkan siang hari diperkirakan hujan, rupanya hujannya bergeser ke sore hari. Itu banyak sekali faktornya, Mbak. Karena wilayah Indonesia ini untuk pengaruh terbentuknya cuaca itu begitu kompleks, berbeda dengan wilayah negara-negara lintang menengah, lintang tinggi. Di wilayah Indonesia ini ada faktor global, faktor regional, dan faktor lokal yang mempengaruhi pembentukan cuaca di suatu wilayah. Jadi sangat kompleks sekali dan itu berubah bahkan di tiap jam. Misalkan dengan inisiasi atau dengan referensi model yang kami buat, itu bisa 6 jam berikutnya sudah berubah lagi referensi modelnya seperti itu. Jadi sangat cepat berubah, terutama di musim peralihan seperti saat ini. Cuaca akan sangat cepat berubah, berbeda dengan saat di musim kemarau ataupun di musim hujan. Jadi dimohon kepada masyarakat untuk selalu mengupdate informasi yang diberikan, informasi perakiraan cuaca ataupun peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG, karena kalau misalkan tidak selalu mengupdate informasi, takutnya nanti ketinggalan informasi yang terbaru seperti itu, Mbak. Baik, masyarakat selalu dihimbau untuk selalu update begitu ya Pak. Bahkan kalau boleh tiap jam kita lihat nanti apakah akan turun hujan atau tetap panas untuk mempersiapkan, siapa tahu harus beraktivitas di luar. Baik Pak, mungkin juga kita akan membahas terkait isu-isu lingkungan begitu Pak, karena kita tahu bahwa isu lingkungan akhir-akhir ini es di kutub sudah mulai mencair, kemudian lapisan ozon juga menipis, terjadinya penebangan pohon di mana-mana. Apakah isu-isu lingkungan seperti ini akan berpengaruh begitu besar Pak untuk pergeseran beberapa perkiraan cuaca ataupun juga iklim Pak? Iya Mbak, jadi isu yang paling concern saat ini di abad ke-21 ini adalah tentang pemanasan global. Jadi bagaimana pemanasan global ini menimbulkan berbagai banyak efek negatif di dunia, termasuk salah satunya adalah meningkatnya frekuensi dari gelombang panas itu sendiri. Jadi gelombang panas ini dengan adanya pemanasan global ini akan lebih sering terjadi seperti itu di wilayah negara-negara lintang menengah dan lintang tinggi. Sedangkan di wilayah Indonesia bagaimana terkait dampak dari pemanasan global, yaitu yang pertama salah satunya adalah meningkatnya muka air laut. Jadi beberapa kota di pesisir wilayah Indonesia itu bisa-bisa sudah mulai terkikis, air lautnya naik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah lebih sering terjadinya perubahan awal musim, Mbak. Jadi yang mungkin nenek kita dulu musim itu bisa ditentukan dari bulan ini sampai bulan ini betul, seperti itu. Sedangkan dengan adanya pemanasan global ini akhirnya semakin berfluktuatif tiap tahunnya seperti itu.
Misalkan bulan ini terjadi pada musim kemarau terjadi bulan Mei, rupanya bisa mundur, bisa maju seperti itu. Itu salah satu dari dampak pemanasan global. Baik, tadi juga sempat menyinggung terkait permukaan air laut, Pak. Untuk para nelayan sendiri, apakah sudah ada himbauan untuk tetap melaut atau seperti apa, Pak? Ya, untuk beberapa hari terakhir ini, untuk beberapa hari ke depan ini gelombang di wilayah Sulawesi Selatan itu masih cukup rendah, berkisar antara 0,25 sampai 1,25 meter. Kecuali di beberapa lokasi seperti di perairan Kepulauan Selayar dan Sabalana yang bisa mencapai ketinggian 1,5 meter. Baik, artinya itu masih normalkah untuk para pelaut atau yang mencari ikan Ya, di laut masih mungkin, Pak? aman, Mbak. Masih aman ya, baik. Jadi masyarakat Sulawesi Selatan yang dikenal dengan kaya akan perairan eh, laut mungkin, Pak, boleh masih tetap bersenang-senang karena masih banyak akan nanti ikan di pasar untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Baik, Pak, Iya. mungkin untuk mengakhiri perbincangan kita pada siang hari ini, mungkin ada himbauan, Pak, terkhususnya untuk masyarakat Sulawesi Selatan menghadapi cuaca ke depannya dan juga iklim nantinya atau kemarau nantinya yang akan terjadi di Sulawesi Selatan. Iya, jadi himbauan dari BMKG adalah masyarakat yang pertama jangan panik terkait beredarnya informasi-informasi yang kurang jelas, bisa dikata seperti itu. Silahkan merujuk atau mengakses ke laman resmi kami, baik itu dari BMKG Pusat maupun di BMKG Wilayah 4 Makassar, melalui website, sosial media, maupun melalui WhatsApp. Silahkan bisa juga menelpon ke kami, ke nomor telepon kami, untuk menanyakan kebenaran atau kevalidan dari suatu berita tersebut. Seperti itu. Baik, artinya masyarakat juga jangan cepat percaya begitu ya dengan berita yang beredar di media sosial maupun di laman manapun di internet begitu. Karena setiap daerah punya cuaca yang berbeda-beda begitu ya Pak. Apalagi Ya, berbeda negara juga akan beda terjadinya cuaca dan juga iklim nantinya yang akan ya, melanda di setiap daerah. Baik, terima kasih Pak Rizky sudah memberikan informasi terkait cuaca yang sedang melanda di Sulawesi Selatan hari ini. Semoga kedepannya kita semua bisa mengantisipasi begitu ya Pak dampak buruk dari terjadinya kemarau nantinya di Sulawesi Selatan. betul. Sehat selalu Pak dan Amin. salam untuk teman-teman di BMKG Kota Makassar Pak. Salam kembali, Pak. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan juga Sama-sama, Mbak. terima kasih kepada Tribuners yang sudah setia menyaksikan program kita hari ini. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.